Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Minggu kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Jangan lupa bagi teman-teman yang sekarang sedang libur, selalu jaga kesehatan dan kalau bisa beraktivitaslah di pagi ini seperti jogging, berenang, gym, dan sebagainya. Pokoknya beraktivitaslah untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di awal video kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang si Edo. Di akhir cerita video sebelumnya, saya kan sudah bercerita kalau hubungan saya dan Edo sudah menjalin relationship dan Edo sudah menjadi boyfriend saya. Ya seperti orang pada umumnya, kita mulailah untuk menjalin pendekatan yang lebih lagi. Namun, saya sama Edo tidak tinggal bersama ya teman-teman. Di awal hubungan kami, ya semua berjalan normal. Semua berjalan baik-baik saja. Apalagi Edo ini orangnya dewasa banget. Jadi, tidak ada drama-drama labil seperti hubungan seorang anak di bawah umur. Banyak komunikasi kita yang connect satu dan yang lainnya. Dan ketika saya sudah mulai berpacaran dengan si Edo, dia ini jadi setiap hari selalu mengantar dan menjemput saya ketika ke kantor ataupun pulang dari kantor. Dan sebenarnya, saya dan Edo meskipun sudah berpacaran, kita bertemu tuh kebanyakan ya hanya pada saat dia mengantar saya berangkat kerja di pagi hari dan ketika dia menjemput saya sepulang saya kerja di sore hari. Ya tahu sendiri, namanya mengurus suatu I.O. itu kan tidak semudah yang terlihatnya. Sibuk banget lah intinya si Edo ini. Namun di situ bukannya saya tidak suka dengan kesibukannya, tetapi ada beberapa saat saya ingin banget keluar sama Edo, tapi tercancel karena padatnya jadwal pekerjaan Edo. Bisa dibilang hubunganku dan Edo ini singkat ya teman-teman, tidak terlalu lama. Hubungan kami hanya bertahan sampai 7 bulan saja. Dan siapa yang mengakhiri hubungan ini? Ya saya yang mengakhiri hubungan itu. Karena setelah berjalannya waktu, Edo ini meminta saya untuk menjalin hubungan open relationship. Tahu kan apa itu open relationship? Jadi, Edo tuh menginginkan saya tetap menjadi boyfriendnya, namun dia juga bisa untuk having fun dengan orang lain. Dan juga dia mengizinkan saya kalau saya mau having fun dengan orang lain, dia no problem kok. Tapi bagi saya itu problem banget. Di situ kan aku sangat tidak setuju dengan apa yang dia inginkan. Dari awal saya berpacaran dengan seseorang sampai detik ini juga, kalau ada yang mengajak open relationship, saya tidak akan pernah mau. Karena ya, bagaimana ya, saya tidak mau pasangan saya tuh dimiliki juga dengan orang lain. Ya mungkin beberapa orang bisa menjalin open relationship seperti itu. Kalau saya sih tidak bisa. Saya lebih baik single daripada punya boyfriend. Namun boyfriend saya bisa seenaknya having fun dengan orang lain. No. Jadi, begitu teman-teman, Edo ini baik. Namun sebaik-baiknya Edo ada sisi negatif yang tidak saya suka. Dan karena alasan tersebutlah akhirnya saya mengakhiri hubunganku dengan Edo. Kalau dibilang menyesal ya menyesal. Namun saya lega karena lebih baik begini daripada kedepannya hati saya akan sakit melihat kelakuan si Edo ini. Setelah itu akhirnya saya sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Edo. WhatsApp-nya dia juga tidak saya blok. Namun ya, pokoknya saya sudah tidak mau punya hubungan apapun dengan Edo. Dan saya tidak mau lagi menjalin komunikasi lagi dengannya. Sampai suatu saat, mungkin 6 bulan berlalu setelah kejadian itu, teman cewek saya yang namanya Bunga, dia memberi info ke saya kalau dia akan melangsungkan pertunangan. Di situ si Bunga meminta saya untuk menghadiri acara pertunangannya. Ya namanya sahabat sendiri, mau bertunangan tidak mungkin kan saya menolak permintaannya. Dan pada saat hari H di mana Bunga bertunangan, saya kan datang tuh di situ.
Saya melihat banyak banget barang seserahan pertunangan dari pihak cowok. Barang-barangnya pada bermerek itu. Ya saya pikir pastilah ini calon suaminya si Bunga orang kaya ya. Ini aja pertunangan barang seserahan sebanyak ini. Bagaimana nanti kalau menikah? Barang seserahannya berapa truk? Dan pada saat acara mulai berlangsung, datanglah ini sang calon mempelai pria. Di situ saya benar-benar beribu-ribu kagetnya luar biasa. Kok bisa calon suaminya Bunga ini si Edo? Yakinkah ini? Aku tidak sedang bermimpi kan? Lalu sejak kapan Edo ini suka sama cewek? Di situ saya nge-freeze teman-teman. Saya lihat Bunga, saya lihat Edo, saya lihat Bunga lagi, saya lihat Edo lagi. Karena di situ saya bingung banget. Yakin ini acara pertunangannya, bukan prank kan ini? Di situ saya masih bingung. Dan ketika pada saat itu ya, Edo melihatku, dia senyum-senyumlah ke saya. Ya entah apa maksudnya dari senyumannya itu. Di situ aku tidak merespon senyuman Edo karena saya masih bingung. Benar-benar bingung dan tidak percaya akan hal ini. Setelah acara pertunangan itu selesai, pengen banget dong aku ngobrol sama si Bunga. Saya tuh ingin sekali bertanya, sejak kapan dia kenal Edo? Kenapa dia bisa suka sama Edo? Banyaklah hal yang ingin aku tanyakan ke Bunga. Namun ya, kalau bisa dibilang sih, cewek mana sih yang gak suka sama Edo? Yang pertama, Edo itu good looking. Yang kedua, dia merupakan direktur lah, bisa dikatakan seperti itu. Dia punya mobil, dia punya rumah pribadi. Siapa cewek yang gak ngiler gitu ya untuk melihat si Edo ini? Tetapi setiap saya ingin berbicara tentang Edo dengan si Bunga, saya tuh seperti maju mundur, tanya enggak ya, tanya enggak ya, tanya enggak ya, dan akhirnya saya tidak bertanya apapun tentang si Edo. Lalu keesokan harinya saya berpikir, apakah si Edo ini benar-benar suka sama si Bunga? Secara saya tahu sifat Edo ini bagaimana. Apa sih Edo ini menikah dengan Bunga hanya untuk menutup statusnya? Entahlah sudah, saya tak tahu. Seiring berjalannya waktu, saya kan sedang hangout nih dengan Bunga di salah satu mall. Di situ secara tidak sengaja saya melihat Edo sedang jalan sama cowok. Ya, I know lah, itu cowok bukan hanya teman. Pasti itu salah satu ya pacarnya Edo lah. Ya secara Edo kan sukanya open relationship. Jadi ya entah itu pacar atau gebetannya ya pasti banyak gitu loh. Dan tentunya itu cowok ya. Di situ saya langsung mengajak Bunga untuk masuk di factory outlet agar Bunga tidak mengetahui kalau Edo sedang jalan sama cowok itu. Setelah aku melihat area di situ sudah aman, maksudnya si Edo sudah tidak ada, akhirnya saya segera mengajak Bunga untuk berpindah ke mall lainnya. Di hari berikutnya, saya juga tidak sengaja melihat Edo dengan cowok lagi. Namun, cowok ini bukan cowok yang diajak ke mall kemarin, tetapi berbeda lagi. Di situ aku yakin kalau dia ini masih sama seperti dulu. Lalu untuk apa dia mau menikah dengan Bunga kalau perilakunya masih sama dan dia tidak berubah? Yang aku khawatirkan di sini adalah masa depan rumah tangga Bunga kalau dia benar-benar get married dengan Edo. Ya mungkin Bunga sekarang melihat Edo hanya tahu luarnya saja, sedangkan dalamnya si Bunga tidak tahu apa-apa. Aku sempat berpikir, ya maaf, semoga pernikahan mereka batal. Karena itu lebih baik dengan batalnya pernikahan mereka, Bunga bisa mencari cowok lain yang tentunya straight. Dan kemungkinan rumah tangganya ke depan juga akan lebih bagus daripada dia menikah dengan Edo. Sesudah itu, 1 bulan berlalu, Bunga ke rumahku nih. Dia mengantar undangan pernikahan. Waktu undangan itu saya buka, oh God, beneran nih, dia mau menikah dengan Edo.
Di situ saya semakin bingung dong, apa yang harus saya lakukan? Mau membongkar perilakunya Edo di Bunga juga tidak mungkin. Tidak memberitahu Bunga tuh malah aku yang jadinya khawatir. Lalu, kalau menurut teman-teman, apa yang harus saya lakukan? Membiarkan Bunga tetap get married dengan Edo atau bagaimana? Karena sampai sekarang pun Edo juga masih menjalin hubungan dengan cowok. Oke, tolong tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman ada di posisi saya, apa yang akan teman-teman lakukan? Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman onlineku ini, karena channel saya ini sudah mencapai 1000 subscriber. Nanti, jika sudah tembus 1000 subscriber, saya akan buka Q&A. Nantinya teman-teman bisa bertanya apapun tentang saya, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tulis komentarnya ya teman-teman. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan good luck ya untuk semuanya. And don't forget to be strong. Be positive person. Keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Miss Jackson. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.